Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama podcast Ecewin. Dan kali ini gue akan ngundang makhluk bernama Muhammad Darmawan. Ini adalah makhluk yang gak asing lagi di dunia Facebook, terutama Facebook gue sih memang. Dan yang unik dari Darmawan ini adalah ketika kita sama-sama kuliah, dia milih nikah muda sama daun muda. Gimana, Wan? Ceritanya nih, Ya, gimana nih? ya gimana, Cok? Jadi perkenalkan saya Darmawan. Mohon maaf kalau wajah saya bercahaya begini gitu. Aduh. Semoga Nah, dapat layar itu. wajah gue percaya nggak? Iya, soalnya ada lampu nih gue. Berminyak. Berminyak. Gimana? Ya, lo nanya dong, lo kan sebagai itu. Iya, jadi waktu itu kan kita masih imut-imutnya ya, jadi apa namanya, kita masih kuliah, terus tiba-tiba lu memutuskan untuk nikah muda, dan itu bikin gue, set, ini orang berani banget gitu loh. Dan gue sendiri nggak kepikiran untuk nikah muda, tapi lu berani untuk mengambil langkah itu gitu. Nah, apa sebenarnya yang bikin lu ngerasa bahwa sekarang nih gue harus nikah gitu? Nah, gimana nih? Ya, jadi gini Pak Eco. Jadi pada saat saya ikut pergerakan dakwah Kapan gue jadi sejak nikah mama? sejak SMA gitu ya. Seperti itu kan sudah diracunin tuh ya oleh sabili-sabili kayak gitu kan. Waduh, Pernikahan dini kayak gitu kan, seperti itu. berat. Nah, maka sejak SMA pun ingin nikah sebenarnya. Hal yang luar biasa itu. Nah, pada saat ngerjain skripsi itu kan ada suatu penelitian yang mandek kayak gitulah ya. Kemudian stres, kemudian udah dari awal sih udah nyari-nyari uang ya dengan cara menjadi guru les seperti itu. Lalu kan jadi agen asuransi saat itu, dan alhamdulillah berhasil. Dan gue inget banget ketika lu dapat gaji pertama dan lu mau nraktir orang, temen-temen termasuk gue gitu ya, dan lu ngasih tau ke gue, kita makan di Pondok Laras, Jeng. Gue langsung menuju ke Pondok Laras. Jam 3 kalau nggak salah. Sampai jam 5 gue tungguin. Lu kagak nongol-nongol, Wan. Asli, gue bete banget. Iya, gue udah bolak-balik disodorin menu gitu ya sama orang Pondok Laras sih. Pak, iya sebentar ya. Gitu. Iya sebentar ya. Dan waktu itu kan handphone gue masih handphone yang jadul gitu kan. Kok gue lupa aja ya? Ya, itulah Wan. Dan abis itu dengan santainya lo ngabarin gue via SMS, kita pindah tempat di Pizza Hut. Anjir gue. Iya, lu pindah tempat di Pizza Hut dari Pondok Laras. Oh, kok gue lupa aja ya? Itu. Kok gue lupa, serius. Gitu. Ceritanya juga lupa. Nah, seperti itu, Cok. Jadi gue stres, lalu jadi agen asuransi, malah berhasil, skripsi 1 tahun ditinggalin, kayak gitu. Jadi skripsi 1 tahun ditinggalin, kemudian, nah ini kayak udah cocok nikah nih, kayak gitu. Lalu minta kepada orang tua, mau kawin dong, gitu. Lu kan udah diracuni dari SMA nih. Udah diracuni dari SMA bahwa nikah muda itu punya possibility gitu di dunia lu gitu ya. Kenapa baru skripsi lu baru mau ngerjain? Oh, dari awal Cok, udah selalu ngajuin proposal ke orang tua, tapi belum belum di-approve seperti itu. Nah, pada saat itu mungkin orang tua ada kasihan juga kali ya, karena stres nih, gitu, di-approve. Terusnya, ya mungkin udah bertahun-tahun juga nggak minta jajan kan, seperti itu. Terusnya uang kuliah jajan juga apa nih? Jajan beneran apa jajan apa? Nah, terusnya uang kuliah alhamdulillah kan juga dibayarin oleh semarnya Pak Harto yang kita turunkan, aduh itu dosa besar kayak gitu. Iya. Dan udah akhirnya udah approve, lalu mulailah cari jodoh, proses hunting. Nah, itu minta tolong kepada sepupu yang sekaligus istri ustadz, seperti itu. Dan pada saat ta'aruf pun ngajak Eco, nggak salah seperti itu. Ya, nah itu gue nggak ingat, Man. Asli gue nggak ingat. Lo nggak ingat? Enggak. Yang ta'aruf itu di Bangka, Cok.
Lu asli nggak inget, Cok? Enak juga ngebales lu ya. Gak, gue inget. Yang Pizza Hut gue nggak inget nasi, Cok. Gue ngeaktif Pizza Hut aja gue nggak inget. Wah, Seperti itu. itu gue gak akan pernah lupa itu. Lu lupa ya? Oh iya, oke, siap. Kayaknya Dan gue lu punya harus, handphone deh, Cok. Gue punya handphone sejak kawin. nggak tahu deh, pokoknya gue nggak apa pager apa gimana ya. Gue juga susah menghubungi lu lah pokoknya di saat itu. Yang pasti sih gue malu bolak-balik disodorin menu di Pondok Laras. Hmm, ya, Nah, terus kayak gitu, Cok. apa apa namanya ketika ta'aruf ya, ada pilihan lain nggak selain beliau ini? Oh, itu sudah ditolak sampai 4 kali, Cok. Ke senior, ke junior, ke senior, ke junior, terus saya ke teman SMA. Seperti itu sih, Cok. Tapi gue udah ngomong ke bini gue kalau dapetin lo nih ditolak 10 kali pun gue juga mau, gue bilang gitu, Cok. Bagian itu yang gue nggak tahu tuh. Nah, sekarang gue informasikan. Seperti itu. Ternyata. Jadi nggak semudah itu juga ya, memutuskan merit dan akhirnya bisa. Perlu sebut nama gak senior dan juniornya? Oh, jangan. Gue senior inget tapi jangan ya. Ya, bagi lu tuh rahmat, tapi bagi mereka aib mungkin ya. Enggak, lo soalnya jadi itu presenting lo memaksa dong sebut nama, nanti off the recordnya malah gue yang menyebut nama aja. Iya. Gue lebih cenderung membela mereka karena mereka sebagai korban sih, man. Iya, oke. Sebenarnya pilihan tepat mereka oleh gue. Pilihan yang tepat. Nah, terus akhirnya dengan terpaksa lo ini memilih lo gitu, enggak atau gimana? Oh enggak lah, Cok. Enggak ya. Itu kan udah pada prinsipnya dia kalau dapat rekomendasi kan dia insya Allah akan ini kan. Percaya lah ya. Dan seperti itu. Dan alhamdulillah kan terlebih lagi kan gue anak UI dan ganteng juga seperti Iyalah. itu. Aduh, astagfirullah. Terus? Seperti itu, Cok. Oke. Saat itu enggak, orang ini sebenarnya lu kenal di mana? Kenal dari saudara lu? Benar-benar ini jadi kakak gue kan sepupu gue kan istrinya ustadz seperti itu. Jadi minta cariin jodoh seperti itu, lalu pakai jaringan murobiahnya dia lah seperti itu. Dikenalin. Nah, karena gue nggak ingin menyakitin hati perempuan ya, maksudnya gue nggak apa-apa lah ditolak gitu, tapi jangan sampai gue menolak kayak gitu. Maka gue pakai proses ngintip dulu, proses ngintip. Jadi proses ngintipnya adalah dan istri gue itu matunya itu diajak makan bakso di Al Hikmah, dekat Al Hikmah dulu, sampingnya tuh ada tukang bakso, makan bakso, ya gue niat gitu kan, gue juga sambil itu. Ya oke lah, proses seperti itu. Nah, ta'arufnya itulah selanjutnya diproses dengan ta'aruf, yang lo juga ikut, Cok, seperti itu. Yeah. Lalu mungkin di hari ta'aruf kan hari kerja kalau nggak salah kan. Masih ingat banget gue tuh ta'aruf meninggalkan lab di lantai 4 mau ta'aruf sih ya, seperti itu. Gue ingatnya ini gue cabut dulu nih ya, mau ngeliat ini, mau kenalan sama sama calon gitu. Saya iya man, gitu kan, beda meja, beda tipis doang, gue di pojok terus seperti itu. Lo waktu itu belum penelitian, Cok, lo agak gitu, Cok. Belum. Gue waktu lo memutuskan untuk merit, gue masih di Pondok Laras lah, masih nungguin lu ya. Asli itu. Nah seperti itu, lalu itu cepet, jadi dari mulai lihat di pondok di tukang bakso, mungkin hitungannya seminggu kemudian ta'aruf, di hari kerja, di hari minggunya ke rumah orang tuanya, minggu depannya orang tua gue ke rumah orang tuanya, terus saya terpotong lama Ramadan. Nah setelah Ramadan nikah, seperti itu sih, Cok. Dan gue sebetulnya adalah pemegang trofi kedua nih setelah Cok. Waduh. Sekarang trofinya di mana? Apa? Sekarang trofinya di mana? Trofinya di siapa ya? Terakhir akan dipegang oleh gitu, Cok. Oke, nah setelah merit, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, justru penelitian gue makin cepat sih, jadi gue jadi fokus seperti itu. Jadi dalam banyak kejadian,
gue tuh udah males lah, ngapain sih kuliah gitu, ngapain sarjana kayak gitu kan. Hmm. Loh, Tapi malah ya alhamdulillah istri maksudnya gue mendorong. maksudnya lu malah setelah merit lu malah kepikiran untuk keluar gitu dari studi atau gimana? Iya, udah males. Itu kan udah Udah malas. artinya kalau kita udah 1 tahun ninggalin kuliah kan gue bener-bener setahun tuh cok nggak kuliah cok. Jadi Aha. kalau nggak salah tuh udah nggak ada kuliah lagi, bener-bener hanya penelitian, terus saya mentok. Ya udah gue tinggalin aja, udah bener-bener tinggalin setahun itu meja kosong seperti itu meja kosong. Udah susah untuk balik lagi, untuk motivasi untuk kembali lagi melakukan penelitian tuh udah susah. Kelembamannya udah tinggi, level kelembamannya udah tinggi. Dari itu apa sampai 1 tahun setelah lu merit. Setahun. Enggak, sebelum gue merit itu penelitian itu setahun gue tinggalin. Oke. Yang ditinggalin itu berarti sebelum merit. Cuti enggak, tapi dikerjain juga enggak. Oke. Kayak gitu sih, Cok. Maka dikejar-kejar sama Rizwandi terus. Nah. Rizwandi. Terus abis merit malah cepat. Abis merit ya itu komitmen kan, ya harus nyelesain kuliah lah. Nah ini banyak romantikanya cok. Ini gimana strateginya nih biar selesai kuliah? Ya udah cari kontrakan di sekitar kampus. Nah gue kontrakannya itu di deket-deket Politeknik Grafika cok, yang Politeknik UI yang Grafika itu tuh. Jadi gue bisa langsung jalan kaki lewatin Pagar Kuning, jalan lagi lewati naik bis kuningnya tuh di asrama UI seperti itu, tuh dekat seperti itu. Terus strategi kedua gimana nih? Ambil tuh steerer, ambil itu UV box seperti itu. Jadi UV box steerer tanpa izin gue bawa ke kontrakan seperti itu. Itu dia. Nah samplingnya itu jadi samplingnya itu nggak mesti di ini kan, nggak mesti di lab. Seperti itu di kontrakan juga bisa seperti itu cok. Nah jadi tahu nggak strategi mungkin gue kerja akibat strategi cerdas lu itu ya, akibat strategi cerdas lu itu ya yang membawa alat-alat lab ke rumah. berapa jumlah mahasiswa yang akhirnya telat Wan. Itulah takbir, Allah Akbar. Gue cuma ngambil stiker doang kok, cos. Stiker sama box UV doang gue angkut tuh kayak gitu. Iya. Itu. Lu bayangin akhirnya mahasiswa cuma ngaduk pakai ini spatula doang gitu. Lu emang. Nah habis itu ya gue sampling lah di kontrakan tuh. Nah bini gue kan ngajar, isi gue ngajar. Gue siang-siang, ini romantika juga tuh, gue nyuci baju, jemur baju, bayangin aja loh. Ini istrinya kerja, lakinya jemur baju. Padahal saat itu gue berpenghasilan, cowok. Jadi misalkan ada premi jatuh tempo. Itu tanpa kerja apapun, gue dapat 800.000 sebulan. Itu kan suatu jumlah yang luar biasa tahun 2001 ya. Kalau gitu. Sekarang sih sekitar 8 juta lah ya. Nggak tahu gue. Oh enggak ya? Nggak tahu, Cok. Nah, abis itu, ya seperti itu. Jadi gue sampling, nyuci baju, jemur baju, itu kan dipandang tangga nih aneh banget nih orang ya. Gitu. Tapi mungkin tampang bocah kali ya, masih pengantin muda dan sebagainya. Tampang bocah. Enggak. Sampling. Habis itu ya untuk mengukur bisa ke mana tuh yang lembaga di Salemba tuh, gue lupa namanya tuh. Pengukuran GCMS dan sebagainya. Dan alhamdulillah malah selesai, cok. Karena sejujurnya kelemahan gue itu di Microsoft, cok, di komputer. Jadi istri gue tuh yang buatin Excel-nya, habis itu buatin grafiknya di Excel kayak gitu. Lu nggak ngerti Excel? Zaman kita kan tahun 2001 kan masih ngeprint. Lalu kita gunting, kita tempel kayak gitu, cok. Kalau masih kayak gitu ya, semanual itu udah nggak salah ya. Gue enggak ya. Enggak ya. Enggak ya. Apa gue tempel ini ya, lembaran pengukuran ya. Ya mungkin gambar-gambar kali ya, gambar-gambar. Iya, gambar-gambar GCMS ya. Ya, seperti itu. Iya, pastilah. Makanya gue selalu ngomong ke istri gue kalau nggak kawin sama lo, gue nggak jadi sarjana kayak gitu, cok. Dan terbukti, cok, di teman gue ada, cok, teman deket gue, anak UI juga, anak MIPA juga, sama kayak gue juga, ninggalin penelitian setahun dan nggak kawin, nggak jadi sarjana, seperti itu, cok. Kagak jadi sarjana.
nggak jadi sarjana dia, nggak lulus, nggak selesai. Karena Gue dia bilang nggak lo nggak kawin. kawin sih, apa lo nggak kawin sih, gue bilang Iya. gitu. Lah gue nggak kawin, tapi gue lulus. Itulah lo kayak kelainan Cok. Kelainan gue. Lo kelainan Cok. Seperti itu Cok. Nah sekarang ya mungkin karena lo meritnya pas lagi skripsi kali ya. Coba kalau misalkan ada juga kan orang yang pengen banget nikah gitu ya, tapi pas lagi kuliah dan masih jauh banget dari kelulusan gitu kan. Menurut lo gimana tuh? Apakah mereka tetap harus udah tahan aja lah sampai nanti mau lulus baru lakukan apa namanya keinginan lu gitu dan untuk merit bagaimana? Menurut gue sih nggak menghalangin ya Cok, sebenarnya seperti itu nggak menghalangin sih ya. Jadi malah dalam beberapa orang itu malah bisa bikin fokus sih Cok, kayak gitu menurut gue ya. Makanya gue juga agak heran sama lo Cok, maksudnya lo udah terdesak, udah nyaris DO, tapi lo nggak nikah dan lulus. Nah itu gue agak-agak salut sama lo Cok, kayak gitu Cok. Gue juga gak ngerti kenapa gue lulus ya. Itu suatu hal yang aneh gitu loh. Ya. Nah, saran lu apa nih buat orang-orang yang ada sekarang nih? Apalagi ya sekarang zaman dulu kan kita gadget aja nggak ada kali ya. Internet aja mungkin. Gak ada. Yo, Handphone internet. pertama gue setelah nikah sih. Setelah yang gue ingat Iya. handphone pertama gue setelah nikah. Nah, terus ya itu lu. Kalau gue sebelum lulus gue udah ada handphone. Yang penting gue lulus duluan Cok. Iyalah. Handphone yang Iya, whatever lah. Nah, coba maksud gue untuk orang-orang yang sekarang gitu ya, yang gadget gampang banget, terus apa namanya, apalagi video-video segala macam lah, video-video porno segala macam bisa gampang sekali diakses gitu, sehingga mereka secara biologis pun akan pasti apa namanya terpengaruhi, sehingga mereka akan mungkin nggak tahu ya, mereka sekarang kepikiran nggak sih untuk merit atau cuman ya udah nonton aja gitu. Menurut lu gimana? ya tergantung sih Cok, tergantung apa ya pemahaman agama ya kalau boleh dikata seperti itu ya. Sebenarnya kalau secara instan pemenuhan kebutuhan kayak itu kan malah lebih mudah sekarang kan seperti itu. Ya cuman ketika sudah menikah mungkin level komitmennya aja lebih tinggi dan bisa lebih fokus sih seperti itu Cok. Oke, jadi sebenarnya yang terakhir nih, saran lu buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau mahasiswi yang ya sekarang kayak gini lah, apa namanya, mungkin kalau aktivitas sih, aktivitas politik juga jarang kan ya, jadi mereka juga nggak terlalu apa banyak tersita waktunya gitu kan, sehingga mungkin untuk kongko, untuk ketemu teman-teman kan lebih banyak gitu ya. Jadi saran lu buat mereka apa nih kaitannya dengan akan lu udah memutuskan untuk nikah muda gitu, untuk mereka yang masih belia dan masih kuliah, apakah harus atau enggak untuk nikah muda? Ya nggak bisa disamaratakan sih Cok, maksudnya Bisa ya? ada orang-orang yang mungkin anak-anak muda yang dia nggak fokus ke situ, lebih fokus misalkan penyaluran hobi, membangun sesuatu bisnis atau apa, atau senang terhadap suatu hobi, atau sangat aktif di komunitas yang hal seperti itu bisa mengalihkan perhatian mereka terhadap langsung aja ngomong terhadap zina dan sebagainya, itu sebenarnya hal yang bagus gitu. Seperti itu mungkin kecenderungannya ingin bebas dan sebagainya itu nggak perlu lah. Jadi case per case sih contoh ya contoh lah anak gue kan di Mesir sekarang kayak gitu Cok. Gue udah singgung mau nikah kah walaupun umurnya baru 17 tahun, dia kepikiran juga enggak gitu. Jadi jauh banget lah dia pola pikir sama lu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Cok, emang karena Sabili tet gitu.
Disensor Tapi ya? ini nggak ada alat sensornya nih Mas. Ini langsung ya sih? Enggak langsung. Oke, mungkin ibrohnya adalah hikmahnya adalah ketika lo mengambil keputusan untuk nikah muda, akhirnya lo bisa punya kestabilan emosi lah ya, sehingga lo bisa mengambil langkah-langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikan kuliah lo, dan terbukti anak-anak lo pun menurut gue sih adalah bibit-bibit yang baik gitu ya, karena ya Sahal sekarang bisa ke Mesir gitu dengan menuntut ilmu yang ya nggak semua orang mau gitu kan, tapi itu adalah bukti bahwa lu sudah menghasilkan bibit-bibit yang baik dengan keputusan lu saat itu. Apabila tidak, mungkin Allahu alam ya, lu akan Alhamdulillah. memiliki keturunan seperti apa. Oke, Man. Sudah 23 menit. Dan thank you banget ngobrol-ngobrolnya di podcast gue, dan semoga Siap, lo sekeluarga Semoga bermanfaat. diberkati dan bermanfaat juga buat Amin. teman-teman yang pengen tahu nikah muda tuh kayak apa dan problemnya apa. Nah, lo juga harus nyiapin apa. Nah, kalau lebih pengen tahu lebih jauh ya lo hubungi aja Wawan. Lo ngobrol aja langsung aja lah ya. Oke, Siap, sekian. Yuk. Oke, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.